Masih bersama saya Rahayu Japar, pemirsa, dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Menjadi objek sengketa, lahan sekolah SDN 3 Karangbongkot Lombok Barat disegel warga yang mengklaim sebagai pemilik lahan. Dua mahasiswa di Mataram diringkus polisi karena berkomplot mengedarkan ganja ke teman kampusnya. Optimalkan kesiapsiagaan menghadapi kondisi bencana. TNI dan Pemda Lombok Tengah gelar latihan penanganan bencana alam. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Barat mengonfirmasi meluasnya dampak kemarau yang menyebabkan krisis air bersih di sejumlah wilayah memasuki pertengahan bulan September. Data petugas mencatat ada 5 kecamatan yang terdampak, yakni Kecamatan Sekotong, Lembar, Gerung, Kuripan, dan Batu Layar. Saat ini BPBD telah menyalurkan sebanyak 265.000 liter air bersih ke puluhan desa terdampak. Teka-teki kematian Brigadir Esko Pascarelli, anggota Intel Polres Lombok Barat yang ditemukan tewas di kebun warga tak jauh dari rumahnya di Dusun Jurlebang, Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar, akhirnya terkuak. Dari hasil gelar perkara yang dilakukan polisi berdasarkan fakta-fakta penyelidikan menyimpulkan tersangka utamanya adalah istri korban sendiri bernama Bribtu Rizka yang juga merupakan anggota polisi. Istri korban saat ini telah ditahan dan masih menjalani pemeriksaan mendalam untuk mengungkap motif ia tega menghabisi nyawa suaminya sendiri. Otoritas Pelabuhan Lembar Kabupaten Lombok Barat mulai mengatur jadwal operasional dan penyeberangan kapal penumpang dari dan menuju Pulau Lombok untuk mengantisipasi dampak cuaca buruk. Selain memastikan kelayakan kondisi kapal, petugas juga berkoordinasi dengan pihak BMKG untuk memastikan keselamatan pelayaran dan risiko kecelakaan di laut. Atap bangunan Sekolah Dasar Negeri 1 Sumaya, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ambruk akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut sejak akhir pekan lalu. Selain karena diguyur hujan dan angin kencang, ambruknya atap bangunan juga karena sebagian kayu dan materialnya sudah lapuk termakan usia. Rusaknya atap bangunan ruang kelas membuat proses belajar mengajar harus dipindahkan ke sebuah bangunan gudang sekolah untuk sementara. Tim penyidik pidana khusus Pitsus Kejaksaan Negeri Mataram menggeledah kantor pertanahan Lombok Barat terkait dugaan tindak pidana korupsi aset lahan milik Pemda. Penggeledahan tersebut untuk mencari barang bukti terkait dugaan tindak pidana korupsi aset tanah pertanian pemerintah kabupaten yang berada di Desa Bagek Pola, Kecamatan Labu Api. Dalam penggeledahan itu, petugas menyita 36 jenis dokumen yang diduga berhubungan dengan perkara yang sedang diusut saat ini.
Guna memenuhi kebutuhan dapur makan bergizi gratis, puluhan warga dan peternak di Kabupaten Lombok Barat dilatih tata cara memotong hewan sesuai standar halal oleh Dinas Pertanian setempat pada Kamis pagi. Dalam pelatihan ini, peserta dilatih cara menyembelih hewan ternak mulai dari ayam, kambing, hingga sapi secara benar dan halal. Usai pelatihan, mereka juga akan memperoleh sertifikasi halal dari Pemda sehingga dapat menyuplai hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan daging pada program makan bergizi gratis. Selain terampil memilih kondisi hewan ternak yang sehat, penyembelihan dengan cara yang benar juga dapat menjamin kualitas daging yang sehat dan higienis untuk dikonsumsi para siswa. Kita Bu Kadis, Populasi hewan ternak kita sampai sekarang kurang lebih 95.000 ekor. Itu Sapi itu Itu yang sapi. Kalau kambing 44.000 ekor. kata Pak Asisten tadi, Kalau kesiapan untuk tadi seperti tamu dan MBG juga aman. Karena berdasarkan prognosa pangan kami di situ untuk yang daging unggas sama daging sapi itu aman dengan populasi yang banyak tadi. Sudah sangat aman dan tentunya juga tersedia. Tentunya kami akan memberikan pangan segar asal hewan yang sehat. Demikian juga untuk pangan segar asal tumbuhan yang sehat. terkait juru sembelih halal ini memang sangat dibutuhkan, apalagi dengan ada program MBG saat ini. Itu menjadi validasi bahwa hewan-hewan atau bahan-bahan yang disediakan di MBG itu halal, higienis, dan memang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain memberikan keterampilan tata cara penyembelihan yang sehat, Pemda juga berjanji akan mengoptimalkan kembali fungsi sejumlah rumah potong hewan milik pemerintah demi menyukseskan program makan bergizi dari pemerintah pusat. Hairul Amri dan Riyadi Sulki melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Rahayu Japar mewakili segenap kru SSJ yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.